Ini ngambilnya gimana ya kita? Oh, Pasangan seleb Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memiliki kerajaan bisnis, media, dan industri kreatif Friends Entertainment. Selain itu mereka juga memiliki segudang usaha kuliner. Tapi sayangnya, tak semua bisnis rintisannya itu berjalan mulus dan sukses. Dari sekian usaha kulinernya, ada beberapa yang tak diminati karena sepi pelanggan hingga terpaksa gulung tikar. Setidaknya ada 7 bisnis Raffi Nagita yang sudah tutup. Mulai dari bakmi RN, Mango Bomb, Gigit Cake, Nagitos, King Kong Snack, RA Jeans, hingga usaha mebel Rans Nusantara. Tak hanya Raffi dan Nagita, usaha milik sederet artis lainnya juga akhirnya harus gulung tikar karena sepinya peminat. Pada tahun 2017, pedangdut Ayu Ting Ting mulai terjun ke dunia bisnis dengan membuka toko kue bernama Kuenya Ayu. Dari toko pertama di Bekasi, tidak tanggung-tanggung, bisnis kue milik Ayu ini akhirnya berkembang dengan memiliki cabang di beberapa kota besar. Awalnya, bisnis kue milik Ayu Ting Ting mendapat animo dari masyarakat. Namun perlahan, minat masyarakat pada kuenya meredup hingga terpaksa gulung tikar pada 2019. Kabarnya bisnis kue milik Ayu Ting Ting ini tak lagi diminati karena tidak ada yang spesial. Pada tahun 2013, Bunga Citra Lestari pernah membuka sebuah bisnis restoran Korea di Jakarta, yaitu Bulgogi Brothers. Seperti namanya, restoran ini menyajikan beraneka macam kuliner khas Korea. Beberapa makanan tersebut seperti kimchi, bulgogi, hingga tteokbokki. Tetapi sayangnya, bisnisnya ini kalah saing dengan restoran serupa atau kompetitor lainnya. Akhirnya, dengan terpaksa pelantun lagu Sunny itu harus menutup permanen restorannya yang berada di Lotte Shopping Avenue tersebut. Didirikan Dude Herlino dan sederet artis lainnya pada awal 2011. Susi Miyabi sempat menjadi pelopor resto sushi di Jakarta. Pada awalnya, restoran ini sangat ramai peminat hingga membuka sejumlah cabang. Namun kemudian, resto ini mendapat penilaian yang kurang memuaskan di situs Zomato. Resto ini bahkan mendapat nilai 2,5/5 karena sejumlah komplain. Lokasinya yang strategis yaitu di Pondok Aren, Rawamangun, dan lokasi strategis lainnya tak menjamin restoran sushi milik suami Alisa Subhandono ini diminati. Restoran ini kini harus tutup lantaran alami kebangkrutan. Sebelum menikah dengan Reino Barak, Syahrini sempat memiliki bisnis kue yang memiliki cabang di kota Bogor dan Bandung. Bisnis kue yang diberi nama Princess Cake ini bahkan sempat viral dan digadang-gadang sebagai oleh-oleh wajib saat berkunjung ke Bogor dan Bandung. Namun seiring berjalannya waktu, bisnis kue Syahrini tidak lagi diminati karena dianggap cukup menguras kantong hingga terpaksa gulung tikar dan merumahkan karyawannya. Setelah sukses berperan dalam film Filosofi Kopi, Rio Dewanto akhirnya memutuskan untuk membuka peluang bisnis di bidang kuliner kopi. Rio Dewanto membuka All Good Coffee and Kitchen di 2 tempat, yaitu di kawasan Melawai dan Kemangkisan. Namun sayang, usaha kulinernya ini tak sesuai harapan. Karena sepi pengunjung, kafe kopi milik suami Atiko Hasyolan ini akhirnya tutup tak lama setelah dibuka. Meski sempat tutup, Rio mulai membangun kedai kopinya yang kembali buka awal 2018 lalu dengan konsep hype. Dangdut Irma Darmawangsa sempat menjalankan bisnis kedai kopi. Walau awalnya menghasilkan pendapatan yang tinggi, bisnisnya itu tiba-tiba sepi pengunjung karena pembatasan sosial pada 2021 lalu. Mulanya Irma mencoba bertahan dengan melakukan rasionalisasi. Wanita 40 tahun ini sampai harus merumahkan 10 karyawannya hingga tersisa hanya 3 karyawan. Namun karena terus mengalami kerugian hingga miliaran rupiah, usaha kopi itu akhirnya tutup karena pailit. Pemeran serial Bawang Merah Bawang Putih ini pernah membuka usaha kuliner khas Jepang dengan nama Terminale.
Lokasi restorannya berada di kawasan elit Kelapa Gading, Jakarta. Namun setelah buka beberapa waktu, terminalnya harus ditutup karena kurangnya pengunjung. Baim Wong kini sukses menjadi seorang YouTuber dengan puluhan juta subscribers. Selain itu, ia juga memiliki bisnis kuliner dengan merek dagang bakmi Wong. Awalnya bisnis yang menjual aneka bakmi tersebut laris manis. Namun seiring berjalannya waktu, Baim Wong terpaksa menutup usaha kulinernya tersebut karena biaya operasional yang lebih tinggi. Hingga alami kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Sinetron Chelsea Olivia juga pernah memiliki bisnis cake bernama Semarang Wife Cake. Kue dari istri Glenn Alinsky ini berbentuk seperti kue lapis dengan menawarkan beberapa varian rasa. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp60.000 hingga Rp65.000. Sayangnya, sejak awal Januari 2019, akun Instagram @semarangwifecake mengumumkan penutupan sementara. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk dibuka kembali hingga dianggap sudah tutup permanen. Berbeda dengan bisnis artis lainnya, anak dari pesinetron Tamara Bleszynsky ini pernah membuka usaha jual beli ponsel di ITC. Toko tersebut menyediakan berbagai macam pilihan gadget dengan harga kompetitif. Namun sayangnya, toko ponselnya sepi peminat. Selain berada di lantai 2, kondisi mal memang makin sepi pengunjung karena masyarakat lebih memilih belanja online. Akhirnya Teuku Rasya mengalami kerugian besar hingga menutup gerainya tersebut. Mantan suami Tamara Bleszynsky sekaligus ayah tiri Teuku Rasya ini sempat membuka peluang usaha di bidang kuliner beberapa tahun silam. Mike dan rekannya mendirikan Midtown Bistro and Lounge di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Resto mewah ini sempat dikabarkan pindah lokasi. Namun belakangan berdasarkan informasi dari situs Zomato, resto milik Mike Lewis ini telah ditutup secara permanen. Padahal berdasarkan situs Zomato, restoran ini mendapat penilaian yang tidak begitu buruk, yakni 3,2/5. Mantan kekasih Ariel Noah ini tak hanya populer sebagai artis, model, dan produser. Ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha dengan ragam bisnis yang dimilikinya. Ia beberapa kali terjun ke dunia bisnis kuliner. Luna sempat membuat bisnis kue spong Jepang Castera, makanan khas Indonesia Waluma, dan cemilan Eating Habit. Sayangnya, semua bisnis kuliner tersebut sudah gulung tikar. Sementara itu, bisnis restorannya Macama walau tidak tutup namun melakukan efisiensi. Dari 5 cabang, kini hanya ada 2 cabang yang beroperasi. Nasib kurang beruntung dalam berbisnis juga dialami oleh Nia Ramadhani. Wanita 33 tahun ini gagal mempertahankan bisnis kue kekinian miliknya yang diberi nama Roti Mama Nia. Bisnis Nia Ramadhani ini sempat viral di masanya. Sayangnya saat itu ada food blogger yang memberikan ulasan buruk. Harga roti Mama Nia dinilai tak sepadan dengan kualitas rasa serta ukuran kue. Nia pun sempat memberikan tanggapan terkait kritik yang diterima bisnis roti miliknya. Istri Ardi Bakri itu memilih tak ambil pusing soal komentar negatif tersebut. Sahrul Gunawan sudah jarang tampil di layar kaca. Belakangan, ia sibuk menjadi politisi usai dilantik menjadi Wakil Bupati Bandung periode 2021-2026. Selain berkecimpung di dunia politik, ia juga sempat menjalankan bisnis travel umroh. Sayangnya, bisnis aktor tampan itu bangkrut dan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dia mengaku bahwa dirinya sempat ditipu saat menjalankan bisnis tersebut. Jadi aktor terkenal dan laris di dunia hiburan tanah air, tak lantas membuat adik kembar Nadine Chandrawinata ini berpuas diri.
Marcel dan Miska Chandrawinata memiliki ide membuka resto bernama Common Bistro and Grill yang berlokasi di SCBD. Walau berlokasi di kawasan ramai pengunjung, namun tak membuat resto dua aktor kembar ini ramai dan diminati masyarakat. Dalam situs Zomato, resto ini dinyatakan telah tutup secara permanen. Padahal dilihat dari interior, resto milik Marcel dan Miska ini tergolong mewah dan juga instagramable. Seleb yang usahanya bangkrut hingga rugi miliaran berikutnya ada Chef Juna. Dia juga mendirikan beberapa restoran di Jakarta maupun luar daerah. Namun meski dikenal dengan reputasi chef andal dan jaminan rasa lezat, namun bisnis yang dijalankan tersebut rupanya tak berjalan mulus. Salah satunya adalah restoran bernama Correlate yang terpaksa tutup karena kurangnya pengunjung. Punya modal, dana, dan popularitas ternyata tidak menjamin seseorang bisa sukses saat membuka usaha. Itu artinya kalangan biasa dan selebritas punya peluang yang sama untuk sukses berwirausaha. Dengan begitu, saat punya modal, pastikan kita memiliki pengetahuan terkait manajemen usaha agar bisa bangkit di saat terpuruk sekalipun. Dan hanya memiliki opsi tutup usaha sebagai jalan terakhir.